Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, para mahasiswa dan mahasiswi sekalian. Kali ini kita akan mempelajari transaksi ijarah. Yang akan kita pelajari itu adalah akuntansinya. Akuntansi transaksi ijarah. Pertama kita akan mengulangi kembali pemahaman tentang arti dan maksud dari transaksi ijarah ini. Oke, kita mulai dari definisi. Secara artinya, ini dapat kita lihat dari penjelasan PSAK 107 tentang ijarah, menjelaskan kalau yang dimaksud ijarah itu adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujroh tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Oke, jadi akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan ada pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Jadi yang beralih itu, yang pindah itu hanya hak guna atau memanfaatkan dari suatu aset dalam waktu tertentu dan ada nilai sewanya. 3 poin yang perlu dipahami ya dalam ijarah, bahwasanya akan terjadi pemindahan hak guna, kemudian hak guna dari suatu aset, kemudian ada waktunya, berapa lama peralihan atau manfaat itu digunakan, dan ada pembayaran untuk sewa. Kemudian selain ijarah, ada lagi yang disebut dengan ijarah mumtahiyah bitamlik. Karena ada istilah IMBT, ijarah mumtahiyah bitamlik, maka ijarah di atas itu disebut ijarah murni berarti ya. Apalagi yang dimaksud ijarah mumtahiyah bitamlik. Ya, kalau ijarah IMBT itu akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa. Ada akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa. Di sini objek sewa berarti adalah aset atau benda tersebut atau jasa. Dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Jadi antara ijarah murni dan ijarah mumtahiyah itu perbedaan terletak pada akhir akad akan terjadi pengalihan aset kepada penyewa. Kalau ijarah murni tidak ada terjadi pengalihan kepemilikan, pemilikannya tetap milik yang memiliki barang. Tetapi kalau ijarah mumtahiyah bitamlik itu akan terjadi pada akhir akad akan terjadi pengalihan kepemilikan dari pemilik objek sewa kepada penyewa. Itu dilakukan pada akhir akad. Oke, bisa dibedakan, itu beda ijarah murni dan ijarah mumtahiyah bitamlik. Sekarang kita lihat perbedaan ijarah ini dibandingkan dengan prinsip yang lain, contoh prinsip bagi hasil atau prinsip jual beli. Kalau kita bandingkan ijarah dengan prinsip jual beli, hal ini murabahah. Nah, di sini ijarah itu lebih fleksibel dalam hal objek transaksi. Karena kalau murabahah berarti ada objek yang jadikan transaksinya, ada barang-barang yang diperjualbelikan. Tetapi kalau ijarah ini lebih fleksibel dalam hal objek transaksi, karena yang ditransaksikan bisa barang dan bisa jasa. Kemudian di antara murabah dan ijarah atau sewa ini memiliki kesamaan, yaitu dalam hal transaksinya bersifat pasti. Karena kalau murabahah sudah mengetahui untung di awal transaksi, sewa juga sama karena sewa dibayar di awal. Nah, kalau dibandingkan dengan investasi seperti mudharabah dan musyarakah, akad ijarah ini dilihat dari risikonya lebih rendah dibandingkan dengan akad investasi, akad bagi hasil. Karena kalau ijarah ini relatif lebih risiko kecil, kemudian pendapatan sewa itu tetap. Tapi kalau bagi hasil, pendapatan bagi hasilnya lebih fleksibel, berfluktuatif dari waktu ke waktu, tidak sama. Kalau sewa ya, kalau ambil waktu setahun ya berarti dalam setahun itu sewa akan sama. Oke, dari dua prinsip ini ada perbedaannya. Kalau dilihat dari jual beli itu ada kesamaan, sama-sama memiliki
kepastian dalam memperoleh pendapatan karena didapat di awal. Murabahah juga sama, akan diketahui berapa jumlah untungnya, sudah ada angka di awal. Sewa juga sama, karena itu dibayar di awal. Objeknya yang ditransaksikan lebih fleksibel dibandingkan dengan murabahah. Kemudian kalau dibanding investasi, dari risikonya ijarah ini lebih rendah risiko dibandingkan dengan bagi hasil. Kenapa lebih rendah? Karena pendapatan sewa relatif tetap. Jarang kalau sewa itu nilainya akan mengalami penurunan. Sewa itu biasanya selalu mengalami peningkatan. Oke, selanjutnya terkait transaksi IMBT, di mana di akhir akad akan terjadi pengalihan. Nah, proses pengalihan ini itu dijelaskan dalam PSAK 107. Ada 4 cara yang dapat dilakukan proses pengalihan. Kalau akadnya hanya 2, ya, pemberian atau hibah dan penjualan. Cuma caranya dibedakan dalam proses pencatatan. Pertama, kalau dihibahkan bisa. Yang kedua, penjualan sebelum akad berakhir. Ketiga, penjualan pada akhir masa akad. Dan keempat, penjualan secara bertahap. Mana yang dilakukan? Ini tergantung kesepakatan antara nasabah dan bank. Nasabah boleh melakukan pemilihan. Nasabah juga bisa melakukan penawaran atau bank sudah menetapkan salah satu dari 4 pilihan tersebut. Sehingga nasabah mengikuti ketentuan sudah ditetapkan oleh bank. Berikutnya, ketentuan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan teknis pembiayaan ijarah itu juga akan berpengaruh dalam proses pencatatan. Ya, di fatwa DSN ada 3 yang dapat kita lihat terkait ijarah. Yang pertama, tentang ijarah murni. Itu di fatwa ada nomor 9 tahun 2000 tentang pembiayaan ijarah. Kemudian terkait IMBT ada fatwa 27 tentang ijarah mumtahiyah bitamlik. Dan yang keempat, fatwa tentang multi jasa. Fatwa nomor 44 tahun 2004 tentang pembiayaan multi jasa. Nah, di sini ada perbedaan antara ijarah dengan murabahah. Kalau murabahah ini ada nanti bisa digunakan untuk pembiayaan multi jasa. Artinya di aspek jasa ada, tapi kalau murabahah memang harus ada barangnya. Oke, berikut terkait cakupan dalam standar akuntansi dalam proses pencatatan yang ada dalam PSAK 107. Pertama, dalam standar ini yang menjadi cakupan itu memuat tentang mekanisme transaksi dan ketentuan tentang pengakuan dan pengukuran. Transaksi dalam terdapat skema ijarah dan IMBT. Ada ijarah dan ada IMBT. Beberapa hal yang dicakup itu adalah pengakuan dan pengukuran. Pertama, terkait pengakuan dan pengukuran perolehan objek ijarah. Kemudian pendapatan ijarah dan IMBT. Piutang pendapatan ijarah dan IMBT. Biaya perbaikan yang dikeluarkan, perpindahan hak milik objek sewa, terjadinya penurunan nilai objek sewa secara permanen. Ada kira cakupan yang dalam standar ya. Jadi dalam ketentuannya pertama lihat di fatwa DSN yang menjelaskan satu persatu. Pertama ijarah, IMBT dan multi jasa. Masing-masing ada fatwanya. Kemudian baru mengacu kepada PSAK 107. Baik, kemudian masuk kepada rukun. Secara garis besar rukun sebenarnya ada 3. Transaktor, kemudian objek ijarahnya, dan terakhir ijab kabul. Kita lihat transaktor. Transaktor maksudnya orang-orang yang bertransaksi. Berarti sini ada 2. Yang pertama adalah penyewa. Di sini adalah nasabah yang akan melakukan sewa. Dan yang kedua, pemberi sewa. Kalau penyewa berarti nasabah yang akan menyewa objek sewa. Pemberi sewa berarti sini adalah bank. Kedua transaktor ini disyaratkan memiliki kompetensi berupa skill, balik, dan kemampuan memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak dalam paksaan, dan yang lain sebagainya. Ya. Nah, implikasi perjanjian sewa kepada bank syariah itu sebagai pemberi sewa adalah artinya ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh bank. Pertama itu adalah menyediakan aset yang disewakan. Setelah akad tadi berarti bank harus menyediakan aset yang akan disewakan. Menanggung biaya pemeliharaan aset. Kemudian menjamin bila terdapat catat pada aset yang
sewakan. Ada 3 kewajiban. Pertama, sediakan barang sewakan, tanggung biaya pemeliharaan, dan jamin bila ada cacat pada aset yang disewakan. Kemudian kewajiban penyewa di sini nasabah, pertama, membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa, serta menggunakan sesuai dengan kontraknya. Ketiga, menanggung biaya pemeliharaan yang sifatnya ringan. Jadi dia akan menanggung biaya pemeliharaan sifatnya ringan, tidak material, atau jumlah yang besar. Jika aset yang disewakan rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tetap bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Jadi kalau aset yang kita sewa ternyata ada kerusakan, baik itu bukan karena kelalaian ataupun karena kelalaian, mestinya tetap menjadi tanggung jawab yang menyewa. Oke, itu yang transator. Ada 2 transator. Penyewa di sini nasabah, dan yang pemberi sewa di sini adalah masing-masing punya kewajiban dan haknya. Berikut objek ijarah. Objek ijarah itu adalah manfaat dari aset yang disewakan. Dan ujroh. Objek kontrak ijarah meliputi pembayaran sewa dan manfaat. Jadi yang akan jadikan ada di catatan kontrak itu adalah terkait pembayaran sewa dan manfaat dari penggunaan aset. Ketentuannya sebagai berikut. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa. Kedua, manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat disahkan dalam kontrak. Ketiga, fasilitasnya mubah atau dibolehkan. Fasilitas yang disewakan itu sifatnya mubah atau dibolehkan. Manfaat harus dikenali secara spesifik yang jelas begitu ya, sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa. 5. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Sewa adalah sesuatu yang dijadikan dan dibayar kepadanya sebagai pembayaran manfaat. Berikutnya, ketentuan dalam menentukan sewa dapat diwujudkan ukur waktu, tempat, dan jarak. Jadi untuk menentukan berapa nilai sewa yang harus dibayar oleh nasabah, itu bisa jadi patokan terkait waktunya, berapa lama sewanya, kemudian tempatnya, kemudian jaraknya. Paham mungkin maksudnya. Mungkin contohnya kalau kita melakukan sewa menyewa di tempat tinggal yang jauh dari kantor, mungkin lebih murah dibandingkan yang dekat dari kantor. Atau mungkin juga saudara yang bayar sewa kontrakan yang posisi jauh dari kampus mungkin lebih murah dibandingkan yang dekat, kos yang berada di dekat dari lokasi kampus. Itu sama juga posisi dengan ini. Bank bisa menentukan dari waktu, tempat, dan jarak. Kemudian objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan aset. Itu dapat dari aset berwujud dan tidak berwujud. Nah, implementasinya nanti akan dilihat pada kalau aset berwujud itu biasanya digunakan ijarah dan IMBT. Tapi kalau tidak berwujud itu ijarah multijasa. Nah, ijarah multijasa itu aset tidak berwujud itu seperti jasa umroh umpamanya, atau di bidang pendidikan, jasa di bidang pendidikan itu bisa menggunakan akad ijarah multijasa. Dan terakhir, ijab kabul, pernyataan kedua belah pihak ya untuk melakukan transaksi ijarah. Oke, itu ada 3 rukunnya. Kemudian penjelasan terkait transaksi ijarah IMBT didasarkan kepada Fatwa DSN nomor 27 tahun 2002 disebutkan bahwa pihak yang melakukan transaksi ijarah mumtahiyah bitamlik harus melaksanakan ijarah terlebih dahulu. Jadi dalam ijarah mumtahiyah bitamlik itu harus akadnya pertama ijarah dulu. Dengan demikian, pada akad IMBT juga berlaku semua rukun dan syarat transaksi ijarah. Adapun akad perjanjian IMBT harus disepakati kita akad ditandatangani. Di akad perjanjian IMBT yang disepakati di awal pada saat akad ijarah ditandatangani. Selanjutnya, pelaksanaan peralihan kepemilikan itu dilakukan setelah akad selesai, baik itu pilihannya jual beli atau nanti pilihannya adalah hibah atau pemberian. Berikut terkait transaksi ijarah pembiayaan multijasa.
Nah, pembiayaan multijasa sebagaimana dicantumkan dalam Fatwa DSN nomor 44 tahun 2004, pembiayaan diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah dalam peroleh manfaat atau usaha jasa dengan menggunakan ijarah. Pembiayaan multijasa hukumnya boleh dengan menggunakan ijarah dan kafalah atau kafalah. Sebenarnya multijasa itu menggunakan akad ijarah atau kafalah. Nanti penjelasan lebih lengkap ada dalam Fatwa DSN. Kemudian kita lihat alur transaksi ijarah dan IMBT. Oke, kita sesuaikan dengan rukun yang sudah pelajari. Pertama ada transaktor. Transaktor di sini adalah bank syariah dan nasabah. Bank syariah sebagai yang memberikan sewa, nasabah sebagai penyewa. Oke. Langkah pertama, negosiasi pengajuan pembiayaan ijarah kepada bank dari nasabah ke bank. Oke, seandainya sudah didapati kesepakatan, maka selanjutnya tugas bank, kewajiban bank adalah membeli barang atau jasa yang akan disewakan. Objek ijarah berupa barang atau jasa. Selanjutnya, tugas nasabah adalah bayar berarti. Bayar sewa kepada bank syariah. Kalau sudah bayar, berarti nasabah sudah bisa menggunakan barang tersebut. Maka terjadi proses pengalihan manfaat kepada nasabah setelah nasabah bayar. Oke ya. Alurnya pertama negosiasi, oke, udang menyediakan barang atau jasa, objeknya, setelah itu baru akad kalau sudah ada objeknya, akad ijarah, dan setelah itu nasabah bayar. Kemudian bank serahkan barangnya untuk dimanfaatkan. Kalau ijarah murni berarti ya sampai 5 langkahnya. Selesai 5 berarti kalau selesai akad berarti barangnya, objek ijarah kembalikan lagi ke bank. Tapi kalau IMBT maka ada langkah berikutnya. Objeknya akan jadi pengalihan kepemilikan kepada nasabah. Proses pengalihannya ada 4 tadi ketentuannya. Pertama dihibahkan, diberikan. Yang kedua dijual. Nah, penjualan ini akan ada 3 macam. Penjualan sebelum akad, penjualan setelah akad, atau penjualan secara bertahap. Kemudian dalam ijarah, aset ijarah itu harus kita susutkan. Oke. Ketentuannya ada paragraf 11, bisa dilihat nanti ya dalam Fatwa PSK 107. Objek ijarah disusutkan atau diamortisasi jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan dan amortisasi untuk aset jenis selama umur manfaat atau umur ekonomis. Jadi kalau objek ijarah yang bisa disusutkan, maka dia harus kita susutkan. Kebijakan penyusutannya itu penyusutan untuk aset sejenis selama umur manfaatnya. Dilihat dari umur manfaatnya. Kebijakan penyusutan atau penyusutan dan amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari objek ijarah. Maksudnya, barang yang akan dijadikan objek itu harus menggambarkan penggunaan barang itu secara ekonomisnya berapa tahun. Artinya itu barang bisa digunakan dalam efektif untuk menghasilkan itu berapa lama? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun. Ya, itu dilihat dari sisi barang. Nah, umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis. Contohnya, kalau mobil secara teknisnya dapat digunakan 10 tahun, dijarahkan dengan akad ijarah mutamlik selama 5 tahun. Maka umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Bukan diambil umur teknisnya. Padahal secara teknisnya, secara ekonomisnya bisa sampai 10 tahun masih bisa digunakan. Tapi kalau untuk IMBT, maka yang diambil adalah umur ekonomisnya sama dengan umur akadnya. Kalau akad IMBT cuma 5 tahun, berarti umur ekonomisnya dianggap hanya berlaku 5 tahun untuk IMBT. Tapi kalau bagaimana untuk ijarah murni bisa.
menggunakan untuk bisa diambil dengan tidak mesti sama dengan akad. Pengaturan penyusunan objek ijarah yang berupa aset tetap sesuai dengan PSHK 16 ya. Berbagai metode penyusunan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang disusunkan secara sistematis dari suatu aset selama umur manfaatnya. Metode yang digunakan bisa metode garis lurus straight line method, metode saldo menurun, diminishing balance method, dan metode jumlah unit sum of the unit method PSHK 16 paragraf 65. Ketentuan ini akan ditentukan oleh bank dalam melakukan akad ijarah. Dipilih yang mana proses penyusunan. Ada ditentukan nanti bank dengan berbagai pertimbangan. Kemudian amortisasi aset tidak berwujud sesuai dengan PSK 19. Aset yang berwujud 16, kalau tidak berwujud akad PSK 19. Aset tidak berwujud paragraf 13. Metode amortisasi harus mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomis oleh perusahaan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, maka harus digunakan metode garis lurus. Nah, ingat ya, kalau seandainya metode tidak bisa mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomis oleh perusahaan, maka menggunakan metode garis lurus. Paragraf 67 PSHK 19. Kemudian terdapat berbagai metode amortisasi untuk mengalokasikan jumlah dapat diamortisasi dari suatu aset atas dasar yang sistematis sepanjang masa manfaatnya. Metode itu meliputi metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode jumlah unit produksi sebagainya. Jadi kalau aset tidak berwujudnya, seandainya bank tidak bisa menentukan berapa nilai ekonomisnya, maka gunakan metode garis lurus. Nilai ekonomisnya berapa nggak bisa menggunakan metode garis lurus. Ditentukan waktunya, kemudian langsung dibagi.